Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya, sekarang masih kelanjutan dari mata kuliah pengetahuan bahan teknik untuk materi yang akan sampaikan tentang semen. Ya. Kenapa semen? Ya, perlu diperhatikan juga bahwa semen itu masih tergolong ya masih keluarga lah dengan keramik ya, karena proses pengerjaannya yang sama, dia berasal dari beberapa material dasar kemudian dibakar ya. Minggu yang lalu sudah dijelaskan bahwa keramik itu kan artinya bahan yang dibakar. Nah, semen itu juga dibakar juga dalam proses pembuatannya ya. Oke, sekarang mau share screen dulu. Oke ya, ini tentang semen ya. Saya kira nggak ada di kelas ini yang nggak tahu semen ya. Jadi semen itu kan merupakan salah satu material wajib ya, apabila kita ingin membangun sesuatu atau membangun sebuah bangunan ya, entah itu gedung, rumah, bendungan, apapun itu ya. Jadi sekarang semen itu menjadi harga yang menjadi sebuah barang yang wajib untuk apa ya, wajib ada apabila kita ingin membangun sesuatu. Kecuali bangun rumah tangga. Bangun rumah tangga ya butuh bangun rumah juga nanti ke depan. Oke. Nah, jadi semen itu memang dia bentuknya bukan, walaupun termasuk golongan keramik, tapi dia bentuknya serbuk ya. Jadi dia material dasarnya adalah batu kapur ya. Itulah kenapa pabrik semen itu memang rata-rata terdapat pada apa ya, daerah-daerah yang dekat dengan area gunung kapur, karena memang batu kapur yang menjadi material utamanya. Oke, jadi ada dua jenis ya, ada semen hidrolis sama non hidrolis ya. Kalau semen non hidrolis itu dia yang tidak dapat mengikat atau mengeras di dalam air, contohnya kapur ya. Kalau semen hidrolis itu mempunyai kemampuan untuk mengikat dan mengeras di dalam air, contohnya kapur hidrolis, semen Portland dan lain sebagainya. Nah, semen yang kita maksud di sini adalah semen hidrolis ya, di mana dia mempunyai kemampuan untuk mengikat dan mengeras dalam air. Jadi kalau teman-teman punya semen, ya, kemudian kalian beri air, ya, pasti akan mengeras nantinya kalau sudah kering, ya. Atau biasa kita sebut sebagai semen Portland, ya, atau semen hidrolis. Oke, jadi pembuatan semen ya. Jadi semen itu sendiri, sorry. Nah, Oke, jadi semen sendiri itu ada beberapa tahapan ya. Jadi kalau kalian nanti diminta bagaimana cara bagaimana cara tahapan semen itu dibuat, itu ada beberapa tahapan. Yang pertama jelas ditambang dulu ya. Jadi semen itu harus ditambang. Di mana nambangnya? Ya di area yang dia mempunyai batu kapur ya. Biasanya di daerah gunung-gunung yang atau perbukitan yang tinggi kandungan kapurnya ya. Kemudian setelah ditambang kemudian dipecahkan ya menjadi bagian yang lebih kecil, karena bongkahan batu kapur itu kan masih besar ya kalau kita ambil dari area bukit atau pegunungan kapur, sehingga butuh dipecahkan. Kemudian baru dilakukan penggilingan ya untuk size reduction lah ya. Jadi yang masih bongkahan, yang masih belum bentuk serbuk itu digiling lagi, di blending lagi supaya lebih kecil ya, size reduction. Kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain ya. Saya kira tetap membutuhkan bahan tambahan yang lain ya untuk membuat semen hidrolis atau Portland. Kemudian masuk ke area pembakaran ya, atau clean namanya ya, dibakar ya di sebuah ya kayak apa ya namanya, kayak ruangan gitu loh ya, kayak ruangan besar tempat pembakaran gitu ya. Kemudian setelah dibakar, kemudian digiling kembali hasil pembakarannya ya. Mungkin ada yang masih
berupa gumpalan-gumpalan itu nanti harus digiling lagi. Kemudian penambahan bahan tambahan ya, mungkin berupa gipsum ya, kemudian packaging. Jadi ini tahapan-tahapan untuk pembuatan semen ya. Jadi seperti ini ada raw material yang masuk ke sini ya, masuk ke rotary kiln, kemudian masuk ke proses berikutnya. Seperti ini ya. Jadi bahan masuk ya. Di sini di dalamnya ini nanti dibakar ya. Dibakar seperti ini. Ini namanya furnace ya. Ya, furnace sehingga bahan material masuk ke dalam ruangan ini nanti suhunya tinggi sekali sehingga dia penampakannya seperti ini. Ya, suhunya tinggi sekali. Kemudian untuk pembuatan semen sendiri itu ada dua jenis ya, ada proses basah dan proses kering ya. Kalau pembuatan semen Portland dengan sistem proses basah itu pencampuran dan penghalusan bahan baku dilakukan dalam kondisi basah ya. Kalau yang Smart Portland yang yang proses kering ya otomatis dia tanpa menambahkan air ya. Jadi ini proses basah dan proses kering ya. Kalau proses basah dia dicampur air, kalau ini tidak ya. Seperti itu. Hanya itu aja sih bedanya. Kemudian ini adalah bahan baku pembuatan semen ya. Yang presentasi paling besar adalah batu kapur ya atau CaO, di sini presentasinya 60 hingga 65%. Kemudian ada pasir silikat ya Si02 itu 17 hingga 25% ya. Kemudian ada tanah liat juga ya, biji besi, magnesia, sulfur ya. Kemudian soda dan potas ya, Na2O sama K2O dalam jumlah kecil, tapi untuk jumlah besarnya ya ini ya. Batu kapur dan pasir silikat. Ini yang mempunyai proporsi paling besar untuk pembuatan semen. Kemudian berikut ini adalah mineral-mineral ya dan senyawa-senyawa yang ada dalam semen ya. Memang cukup banyak di sini ya yang terkandung dalamnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ada juga yang namanya hidrasi ya. Apa itu yang dimaksud dengan hidrasi ya? Jadi itu adalah proses persenyawaan air dengan semen tidak terjadi pada waktu yang singkat ya, sehingga derajat pengerasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah susunan senyawa semen, kehalusan butir semen dan jumlah air yang dicampur, sehingga campuran antara ketiganya itu bisa mengeluarkan panas ya. Makanya semen itu kalau dicampur air itu ya itu biasanya memang suhunya hangat gitu ya. Ada keluar suhu gitu, panas gitu. Sama seperti batu kapur ya atau gamping gitu. Kalau kalian campur air itu panas dia, ya. Bahkan sampai mendidih airnya, ya. Makanya itu disebut sebagai proses hidrasi, ya. Nah, panas hidrasi ini pada beberapa senyawa, ini ada beberapa ya, misalnya C3S ya, C2S ya. Sehingga kalau kita berikan perlakuan seperti tadi ya, ditambahkan air, maka panas hidrasi yang timbul ini misalnya ada 120 kalori per gram ya. Ini yang C3A ini yang termasuk yang paling tinggi panas hidrasinya. Kemudian sifat-sifat fisik semen itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah jelas kehalusan butir ya. Kemudian berat jenis dan berat isi. Jadi ada mungkin nanti bisa dicari berapa di standar nasional Indonesianya ya. Berapa sih kehalusan butir semennya ya, ukurannya maksudnya ya. Kemudian berat jenisnya berapa, waktu pengerasan semen itu ada juga ternyata standarnya ya. Kemudian dan kekekalan bentuknya. Ya, itu sifat-sifat fisik. Kemudian untuk tipe-tipe semen sendiri ada beberapa tipe di sini ya. Yang pertama adalah semen Portland ya, di sini untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis lain. Jadi biasanya yang tipe pertama ini yang mungkin memang biasa kita gunakan untuk keperluan renovasi dan lain sebagainya di kita sendiri. Kalau yang tipe 2 misalnya ini adalah semen Portland ya, yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalor hidrasi sedang ya. Kalau yang tipe 3 ini dia dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi ya pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi. Tipe 4 itu adalah semen Portland yang dapat dalam penggunaannya memerlukan kalor hidrasi rendah.
Kemudian yang terakhir ya, yang memiliki memerlukan ketahanan juga ya terhadap apa ini, nggak terlihat ini ya. Oke. Kemudian ini ya penggunaannya ya tipe-tipe semen seperti yang dijelaskan tadi mulai dari tipe 1 hingga tipe 5. Ya. Kalau tipe 1 memang digunakan untuk ya misalnya untuk bangunan, perumahan, gedung-gedung bertingkat, jembatan dan lain sebagainya. Kalau tipe 2 di sini dijelaskan bangunan di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, ya tipe 3-nya untuk pembuatan jalan raya, bangunan yang tinggi sekali ya, bandar udara, tipe keempat untuk bendungan, tipe kelima itu untuk pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan. Dan memang tadi disebutkan untuk beberapa tipe, memang dia spesifik, dia tahan terhadap asam misalnya atau tahan terhadap air ya. Nah, ternyata penggunaan semen juga tidak bisa sembarangan ya, ada tipe-tipenya. Oke. Kemudian ini ya bagian-bagiannya tadi ya, komposisi dalam persen ya. Misalnya untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya. Misalnya ini yang batu kapur, yang tipe 1 itu mungkin persentasenya paling tinggi ya 49%. Kemudian tipe 2-nya itu sekian persen ya. Ini ada kan tadi ada batu kapur, kemudian ada apa lagi tadi? Saya agak lupa kalau susunan kimianya. Ya ini ya. Trikalsium silikat ya, kemudian ini ya tanah liat dan lain sebagainya tadi ya. Ini nanti bisa dilihat di sini ya, komposisinya, persentasenya, sehingga dia kenapa kok tipe 1 dan tipe ketiga itu ternyata beda. Bedanya di mana? Mungkin ada beberapa komposisi yang dia lebih banyak dibandingkan dengan tipe yang lain. Misalnya ini yang tipe 4 dia panas hidrasi rendah. Kemudian tipe 5 tahan sulfat. Apa yang membedakan? Ada beberapa bagian yang persentasenya berbeda dengan tipe yang lain sehingga dia lebih tahan sulfat misalnya ya, ini ya seperti itu. Oke, kemudian faktor air semen ya. Oke, jadi faktor air semen atau FAS ya itu banyaknya air yang digunakan selama proses hidrasi akan mempengaruhi kekuatan beton. Nah, ini memang mungkin kita tidak akan membahas detail ya, bukan bidang kita juga, ini bidangnya orang sipil. Jadi pemberian air terhadap sebuah misalnya adonan semen sama pasir itu sebenarnya ada hitungan, tapi kan di kita enggak ya, berdasarkan pengalaman dan kira-kira saja. Ya kalau kita mungkin ya enggak tahu ya, mungkin kita ngasihnya sembarangan, sebenarnya ya ada sih hitungannya gitu ya. Kenapa ini kita harus perhitungkan? Karena ya itu, yang pertama akan mempengaruhi kekuatan beton ya. Pemberian air yang tidak tepat, maka kekuatan betonnya itu akan ya terpengaruh gitu. Kemudian yang kedua, jika air terlalu banyak, maka air akan membuat rongga di dalam beton. Jadi di dalam beton itu nanti akan timbul rongga-rongga, pori-porinya besar karena terlalu banyak air yang mengisinya, sehingga pada saat air itu kering, yang terjadi apa? Ya timbullah rongga itu, sehingga pasti akan mempengaruhi kekuatan dari beton itu. Jika air terlalu sedikit, maka akan menyebabkan kelecakan atau kemudahan pelaksanaan tidak tercapai. Ya kan, kalau airnya terlalu sedikit ya kita ya susah juga gitu ya, ambrol lah ibaratnya seperti itu, ambiar, jadi tidak melekat gitu ya. Tapi ya terlalu banyak itu juga menjadi masalah nantinya, sehingga di sini ada yang namanya FAS, faktor air semen ya, di mana itu adalah berat air dibagi dengan berat semennya. Ya, jadi ini ada tabelnya, sehingga apabila faktor air semennya itu semakin tinggi, dalam artian airnya semakin banyak, maka kekuatan tekan betonnya itu semakin rendah di sini, berbanding terbalik gitu ya. Nah ini maka yang mana sih yang sebenarnya paling tepat itu yang mana? Gitu ya. Mungkin 0,4 ini yang diizinkan gitu ya. Oke. Kemudian pengujian pengikatan awal pasta semen ya. Jadi ini ada mekanisme pengujiannya ya, tapi kita tidak akan membahas itu ya, karena ini mungkin ya bukan bidang kita lah, karena yang kita pelajari di sini hanyalah bagaimana karakteristik semen itu sendiri. Nah,
Ya, ini adalah alat ukurnya ya, alat untuk mengukur waktu pengikatan pasta semennya ya. Oke, ini pengujiannya ya, kehalusan semennya ya, untuk mengetahui kehalusan semen ya. Makin halus suatu semen, maka makin cepat bereaksi dengan air dan kekuatan patah semen akan semakin bertambah. Kehalusannya ya. Jadi ukuran partikel semen kan tadi ada standarnya ya. Seperti itu. Ini pengujian berat jenis semen ya. Saya kira ini tidak perlu nggak perlu kita jelaskan. Nah, ini ya jenis semen khusus ya. Ini ada semen putih untuk pekerjaan arsitektur ya, semen untuk sumur minyak ya, semen kedap air, semen plastik atau semen ekspansif ya. Saya kira banyak jenis-jenis semen ya. Kita tidak mungkin menyamakan semen yang digunakan untuk offshore ya, untuk pengeboran minyak lepas pantai ya. Jadi kan itu ada pondasinya, untuk jembatan juga itu yang di laut misalnya. Kemudian semennya sama dengan semen untuk membangun rumah ya, mungkin beda ya, karena itu tadi, karena semen-semen yang dia yang digunakan untuk pekerjaan di laut ya pasti dia harus mempunyai ketahanan terhadap faktor-faktor yang lain ya, tahan air, tahan sulfat dan lain sebagainya. Oke, ini ada persyaratan kimia semen ya. Kemudian ini ada juga persyaratan fisikanya, mungkin nanti bisa dibaca ya, cukup banyak di sini. Dan terima kasih. Ya, jadi memang untuk materi semen memang tidak terlalu banyak ya, tapi kalau kita campurkan dengan materi yang pertama tadi pastinya akan terlalu panjang, sehingga kita bagi menjadi 2 pertemuan ya, untuk karakteristik keramik dan materi tentang semen itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.